Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan topik kami, yaitu penerapan analisis network proses dalam pengambilan keputusan kompleks dengan ketergantungan antar kriteria. Di mana di sini presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan kode kelas IND 415 dan sesi EU 001. Nah, dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Aris Suwandi, STMT. Untuk lebih selengkapnya, mari kita lihat presentasinya. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Zawal Fata Yusuf, dengan NIM 2023 0201 019. Selanjutnya, saya Agil Agustian dengan NIM 2023 0201 041. Selanjutnya, saya Muhammad Nur Muzadi Yusran dengan NIM 2023 Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi kami membuat artikel jurnal ini, review artikel ini. Nah, pertama karena pengambilan keputusan dalam dunia industri yang kita lihat pada saat ini semakin kompleks karena melibatkan banyak kriteria dan saling bergantung. Nah, permasalahan keputusan ini tidak lagi dapat dimodelkan secara linear dan hierarkis sederhana. Nah, ada beberapa faktor latar belakang yang kami amati. Yang pertama karena banyak kriteria yang tidak bersifat independen, melainkan saling mempengaruhi atau ANP itu sendiri. Nah, pengertian ANP itu sendiri. Nah, secara tidak langsung maupun langsung gitu. Jadi ada beberapa faktor gitu yang saling mempengaruhi. Kemudian juga diperlukan metode berbasis jaringan yang mampu merepresentasikan kondisi nyata dalam sistem keputusan saat ini. Jadi kan semakin kompleks, jadi gak cuman harus berdasarkan intuisi aja gitu. Kemudian metode pengambilan keputusan ini yang konvensional seperti AHP itu memiliki keterbatasan dalam memodelkan hubungan timbal balik antar kriterianya. Nah, maka dari itu sebagai contoh kan kalau dari latar belakang industri manufaktur saat ini, misalnya perusahaan ingin memilih supplier bahan baku, yang kita lihat yang dia pilih pasti tidak hanya berdasarkan harga, tapi juga ada kualitas yang dilihat, kemudian ketepatan waktu pengirimannya, dan juga kapasitas produksinya. Nah, masalah-masalah kriteria-kriteria tersebut saling mempengaruhi sehingga sulit dimodelkan menggunakan pendekatan yang sederhana. Sekarang kita akan membahas overview pengambilan keputusan kompleks di dunia industri. Nah, pada saat ini kami menyoroti gambaran untuk umum dalam permasalahan keputusan yang kompleks. Nah, ada beberapa faktor seperti kayak ketergantungan antar kriteria keputusan, kemudian juga ada dinamika dan umpan balik dalam sistem industrinya seperti apa, kemudian juga ada kebutuhan metode MCDM yang lebih adaptifnya kayak gimana. Nah, ini karena itu dibutuhkan model atau metode yang mampu merepresentasikan kondisi nyata tersebut. Selanjutnya kita akan membahas juga multi kriteria decision making atau MCDM yang tadi sempat kita singgung pertama. Nah, MCDM ini atau multi kriteria decision making adalah merupakan pendekatan yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan banyak kriteria secara stimulan. Nah, apa sih impact dari decision factor ini? Ada beberapa decision factornya. Dalam praktisi industri, keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Misalnya, metode hierarkis kan tadi kalau secara tradisional seperti awalnya itu cuma AHP itu mengasumsikan bahwa setiap kriteria berdiri sendiri. Nah, sehingga kurang sesuai untuk permasalahan dan ketergantungan antar elemennya. Kemudian, kondisi ini sering dijumpai dalam industri manufaktur, logistik, dan manajemen strategis karena nggak cuma bisa lihat dari satu faktor aja. selanjutnya contoh permasalahan keputusan di industri. Contoh lain dapat kita lihat penilaian kinerja karyawan. Produktivitas karyawan dapat mempengaruhi kualitas hasil kerja, dan kualitas kerja tersebut pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa kriteria tidak berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan pendekatan berbasis jaringan. Analytical Network Process atau ANP. Analytical Network Process merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikenalkan oleh Thomas L. Sati yang dikembangkan sebagai pengembangan dari AHP untuk mengakomodasi ketergantungan antar elemen. Berbeda dengan AHP, seperti yang dijelaskan pada karakteristik ANP,
ANP menggunakan struktur jaringan sehingga memungkinkan adanya hubungan timbal balik dan feedback antar elemen. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih realistis. Mekanisme kerja ANP. Dalam ANP, penilaian dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar elemen yang saling berhubungan. Hasil penilaian tersebut kemudian disusun dalam supermatrik. Tahap selanjutnya yaitu perhitungan limit supermatrik untuk bobot prioritas akhir. Sebagai contoh, di industri logistik, biaya transportasi memengaruhi waktu pengiriman dan keterlambatan pengiriman juga dapat meningkatkan biaya. Penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu dari jurnal internasional bereputasi, ANP banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini terbukti efektif dalam evaluasi resiko proyek, pemilihan strategi bisnis, dan perencanaan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANP menghasilkan keputusan yang lebih stabil dibanding metode konvensional. Pengembangan metode ANP. ANP saat ini banyak dikembangkan dalam bentuk metode hibrida untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas keputusan. Contohnya uji ANP yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas penilaian. Dalam penilaian risiko proyek konstruksi, persepsi tinggi atau rendah antar manajer bisa berbeda sehingga pendekatan uji menjadi lebih relevan. Yang selanjutnya, integrasi dengan machine learning. Dalam pendekatan ini, ANP digunakan untuk memodelkan hubungan ketergantungan dan menentukan bobot kriteria. Sementara machine learning berperan dalam mengolah data historis, mengenali pola, serta meningkatkan akurasi prediksi. Yang terakhir yaitu dukungan ANP dalam sistem pendukung keputusan yang cerdas. ANP diimplementasikan sebagai inti pengambilan keputusan dalam sistem berbasis komputer yang mampu memberikan rekomendasi secara otomatis. Dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini tidak hanya membantu pengambilan keputusan dalam mengevaluasi alternatif, tetapi juga mampu menyesuaikan bobot kriteria berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan pengguna. Slide berikutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal internasional bereputasi yang membahas ANP dan pengambilan keputusan kompleks. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis dengan membandingkan konsep dan temuan penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ANP mampu memodelkan ketergantungan antar kriteria secara eksplisit. Bobot prioritas yang dihasilkan mencerminkan pengaruh langsung dan tidak langsung antar elemen. Hal ini sangat penting dalam keputusan strategis industri yang bersifat jangka panjang. Berikutnya adalah keunggulan ANP. Keunggulan utama ANP adalah kemampuannya menangkap hubungan nonlinear. Sebagai contoh, dalam pemilihan lokasi pabrik, akses logistik mempengaruhi biaya produksi dan biaya produksi mempengaruhi daya saing perusahaan. Hubungan ini sulit ditangkap oleh metode hierarkis. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa ANP merupakan metode yang efektif untuk pengambilan keputusan kompleks. ANP lebih fleksibel dan realistis dibanding metode hierarkis. Disarankan agar ANP digunakan dalam permasalahan strategis industri dan dikembangkan melalui studi kasus empiris. Sebagai poin utama, ANP unggul dalam memodelkan ketergantungan antar kriteria, relevan untuk industri modern, dan dapat dikembangkan dalam bentuk metode hibrida. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.